Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita masih bicara seorang laki-laki yang sakti mandraguna. Sakti mandraguna, kebal senjata, kebal hukum gitu ya. Sekarang apa sampai hari ini belum disentuh polisi. Belum. Laki-laki yang saya maksud adalah Murtadin KC. Orang menyebutnya Muhammad KC atau Muhammad KC. Tapi saya lebih suka menyebutnya dengan Murtadin KC ya. Murtadin karena dia memang orang yang murtad, keluar dari agama Islam disebut murtad ya. Dulu pernah beragama Islam dan dalam bertahun ini, minimal setahun lebih ini, sangat aktif dan ganas. Sangat aktif dan ganas menista, menghina agama Islam, agama yang dulu pernah dianut. Tidak tanggung-tanggung dia menghina Allah SWT, dia menghina Al-Quran, dia menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, dan orang sudah rame, marah, di mana-mana marah, siapa saja marah luar biasa. Bukan cuma para YouTuber macam saya, tapi kalau Anda lihat buka tweetline ya, di Twitter orang udah marah, maki-maki segala macam, minta polisi menangkap dan sebagainya. Dan orang semacam Kiai Haji Buya Anwar Abbas pun, Wakil Ketua Umum MUI pun sudah bikin video secara khusus, saudara. Videonya sekitar 4 menitan, tapi ada video lebih pendek beredar di grup-grup WA juga. Beliau juga marah. Buya Anwar ini, waduh, saya kenal tidak terlalu dekat, tapi lumayan kenal dengan beliau karena beberapa kali hadir dalam sebuah acara yang sama, bahkan sampai sekarang masih aktif kita komunikasi lewat WA ya, saling berbalas, saling kirim ya sampai hari ini. Dan dalam beberapa kali ketemu saya mendapati beliau itu seorang yang jauh lebih senior daripada saya, terutama dalam ilmunya juga usianya tentu saja. Itu orangnya santun sekali, tutur katanya lemah lembut ya, apalagi ya terstruktur bagus, dan dia mampu menjaga emosinya sehingga tampil cool, tenang. Tapi pada konteks si Murtadin KC ini, beliau membuat video yang sangat tegas, menunjukkan seorang yang pertama, beliau cinta pada agamanya tentu saja. Kemudian dalam video itu beliau katakan bahwa ini bisa berpotensi memecah belah karena orang bisa salah paham karena dia sudah beragama Nasrani ya. Bisa salah paham terhadap agama Nasrani, walaupun orang pasti paham agama Nasrani baik Kristen maupun Katolik sama sekali tidak ada satupun ayat yang mengajarkan pemeluknya untuk menghina agama lain, menghina nabi agama lain, menghina Tuhan agama lain. Pasti tidak ada. Jadi ini benar-benar kelakuan si Murtadin KC yang sebetulnya sangat-sangat berbahaya, dan beliau pun minta supaya pemerintah polisi menangkapnya. Dan permintaan kemarahan yang sama juga datang dari Menteri Agama. Anda bisa bayangkan Menteri Agama kita si siapa? Yakut Komil Khomas itu yang kita tahu begitu. Ini kontroversi ya. Begitu aneh gitu loh. Tahun baru Bahai dia ucapan selamat, tapi tahun baru agama Islam saya belum dengar ada ucapan selamatnya. Mungkin ada tapi saya kelewat. Lucu bener ini Menteri Agama lucu. Itu pun marah, saudara. Itu pun minta aparat kepolisian untuk menangkap yang bersangkutan. Lalu wakil Menteri Agamanya Zainuddin Tauhid kalau nggak salah ya, itu juga marah. Jadi begitu banyak yang marah, dan polisi sampai sekarang belum mengambil tindakan. Saya baca hari ini berita kemarin dari Headline Today berjudul Muhammad KC belum ditangkap, polisi fokus kejar warganet yang membagikan videonya, bakal dijerat UU ITE, Undang-Undang ITE. Muhammad KC belum ditangkap, polisi fokus kejar warganet yang membagikan videonya, yang bakal dijerat Undang-Undang ITE. Anda gimana mendengar, mengetahui, membaca berita seperti ini? Ya, pelakunya belum ditangkap, tapi polisi mulai sibuk mengejar orang-orang warganet yang menyebarluaskan, membagikan, menge-share video sang Murtadin ini. Oke, saya bacain ya. Masyarakat diminta agar tak membagikan ulang atau share video-video berkaitan dengan konten YouTuber Muhammad KC alias Muhammad KC.
Berikutnya mohon maaf saya akan mengganti langsung dengan kata Murtadin KC ya. Saya yang baca, terserah saya kan, tapi saya izin dulu, bukan izin, pemberitahuan dulu ya. Yang kontroversi, nah kontroversi ini juga masalah ya. Kalau ada orang, terutama termasuk teman-teman wartawan menulis video itu kontroversi, no, tidak benar. Saya sependapat dengan pendapat Ustadz Dasat Latif yang diwawancari stasiun televisi swasta ketika wartawannya bertanya, Pak Ustadz, bagaimana pendapatnya tentang video kontroversi Muhammad KC? Nah, gitu kan? Lalu Ustadz Dasat Latif katakan, stop, itu bukan kontroversi. Kalau menurut beliau, kontroversi itu ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Orang bisa beda pendapat, itu kontroversi, lalu berpolemik, kalau macam ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Menurut Ustadz Dasat Latif, video-video si Murtadin KC ini sama sekali tidak ada benarnya. Itu salah semua karena berisi penghujatan, penghinaan, penistaan terhadap agama orang lain, terhadap Tuhan yang diyakini agama lain, terhadap Nabi yang diyakini oleh agama lain, yang hal ini adalah agama Islam. Dan saya ingatkan pada semuanya, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, lebih khusus kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo, mungkin lupa, mungkin sibuk kalau macam, sehingga tidak ingat bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk tidak kurang dari 80%, 85%, 80% penduduk Indonesia yang 270 juta. Ya, saya bacakan beritanya. Kami mengimbau kepada masyarakat agar postingan yang dapat berisiko agar dihindari, yang bisa dijerat Undang-Undang ITE, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Polri, Kombes Ahmad Ramadan, kepada wartawan 24 Agustus kemarin. Namanya cakep, Ahmad Ramadan, luar biasa. Ahmad itu terpuji, Ahmad itu baik, Ramadan itu bulan Ramadan yang juga mulia. Mudah-mudahan nama ini menjadi doa seperti harapan orang tuanya ketika memberi namanya. Polisi ini mempunyai sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang terpuji seperti Ahmad dalam makna Ahmad dan Ramadan dalam namanya itu. Amin ya. Dia menjelaskan video-video Muhammad KC, saya baca. Dia menjelaskan video-video Murtadin KC, beberapa di antaranya dapat dinilai memecah belah kelompok tertentu dan diduga menghina agama Islam, memecah belah kelompok tertentu dan diduga menghina agama Islam, sehingga penyebaran ulang itu berpotensi melanggar hukum. Jadi video ini menurut polisi, menurut Ahmad Ramadan, berpotensi ya memecah belah kelompok tertentu dan menghina agama Islam. Ya, ingat, sehingga penyebarannya bisa dikenai Undang-Undang ITE. Oke? Namun demikian, kata dia, saat ini pihak kepolisian masih berfokus untuk melakukan pelacakan dan pencarian terhadap sosok YouTuber yang membagikan video tersebut. Yang dilacak, yang difokusin oleh polisi adalah orang yang membagikan video itu, bukan si pembuatnya, si Murtadin KC. Nggak percaya, bukan kata saya. Cuma kita lagi fokus kepada yang membuat, jadi yang membuat dan pelaku yang bersangkutan. Saya nggak ngerti kalimat ini maksudnya apa. Sejauh ini, kata Ramadan, pihak kepolisian masih melakukan upaya analisis dan pendalaman. Sejauh ini, kata Ramadan, pihak kepolisian masih melakukan upaya analisis dan pendalaman terhadap video-video terkait Murtadin KC tersebut yang diduga mengandung unsur pidana. Video itu nantinya akan diajukan ke Kominfo untuk diturunkan atau take down. Sejauh ini polisi masih melakukan upaya analisis dan pendalaman. Saudara sekalian, ini kalimat dahsyat sekali. Luar biasa sekali menurut saya. Karena apa? Karena si Murtadin KC ini sudah bertahun-tahun menista agama Islam. Bertahun-tahun menghina agama Islam. Bertahun-tahun melecehkan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang diyakini dalam agama Islam. Agama dia dulu yang dia sebelumnya. Bertahun-tahun, bukan kata saya. Anda boleh googling, itu ketemu sebuah berita, seperti saya buat dalam podcast saya sebelumnya. Si Murtadin KC ini sudah pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Juli 2020. 12 Juli 2020 sudah dilaporkan, ada LP-nya, laporan polisi nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Ada, dalam berita ada. Sudah saya pernah sampaikan dalam podcast saya sebelumnya. Bos, Ahmad Ramadan, ya,
atau bos Anda Argo Yuwono, atau bos Anda lagi yang lebih tinggi lagi Listio Sigit Prabowo, ya. Juli itu bulan ke-7, oke? Agustus hari ini adalah bulan ke-8. Si Murtadin KC ini dilaporkan 12 Juli. Sekarang tanggal 25 Agustus. Oke, Anda kemarin berkata kepada wartawan dengan 24 Agustus. Berarti ada 12 hari, 1 bulan yang lalu. Karena itu 2020 berarti itu dilaporkan 1 tahun, 1 bulan, 12 hari yang lalu. Sudah 1 tahun, 1 bulan lebih, ya. Dan seperti kata Ahmad Ramadan, saudara, saya bacakan lagi kalimatnya. Sejauh ini kata Ramadan, pihak kepolisian masih melakukan upaya analisis dan pendalaman terhadap video-video. 1 tahun, 1 bulan, 12 hari, polisi masih melakukan upaya analisis dan pendalaman terhadap video-video tersebut. Anda bisa bayangkan, bos. Wahai rakyat Indonesia yang saya cintai. Wih, gagah betul rakyat Indonesia. Ya, wahai penonton Bang Edi Channel lah. Wahai penggemar FNN lah, gitu ya, FNN Group ya. Anda bisa bayangkan, ada polisi, institusi negara yang tahun depan punya anggaran 111 triliun rupiah, yang tahun kemarin juga 100 triliun rupiah, itu untuk sebuah video yang jelas-jelas menista, menghina agama. 1 tahun, 1 bulan, 12 hari masih melakukan analisis dan pendalaman. How come? Zamannya Tito Karnavian, kalian punya slogan polisi promoter, profesional, modern, ternya apa ya? Saya nggak tahu tuh, lupa. Profesional bro, polisi kita profesional bro. Untuk sebuah institusi Polri yang profesional, yang modern itu, yang anggarannya 100 triliun lebih itu, untuk 1 video melakukan analisis, pendalaman selama 1 tahun, 1 bulan, 12 hari. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil-azim. Siapa sebetulnya si Murtadin KC ini sehingga polisi tidak kunjung bersigap, bergerak? Padahal kalau untuk kelompok-kelompok di luar kekuasaan, apalagi jelas-jelas oposan, wih, polisi gercep ya, kalau kata anak muda kadang gercep, gerak cepat. Anda masih ingat dalam video saya kemarin saya tampilkan bahwa ada anak kecil, anak muda, remaja menamakan diri Risman, dalam akun Facebooknya bernamakan dirinya Risman Kumis, itu memposting sebuah kalimat pendek. Kalimatnya begini, kurang lebihnya saya coba ingat-ingat dengan tepat. Goblok muslim yang pilih Jokowi. Dasar munafik, ya. Goblok muslim atau muslim goblok yang pilih Jokowi, atau kayaknya muslim goblok yang pilih Jokowi. Dasar munafik. Itu diposting tanggal 18 Januari 2019. Diposting tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 19 Januari satu hari kemudian si anak remaja ini ditangkap polisi. Ditangkap polisi 1 hari kemudian. Tidak ada berita polisi sedang melakukan analisis dan pendalaman terhadap postingan si Risman Kumis ini. Padahal harusnya itu didalami, karena dalam bahasa Indonesia yang saya pahami, kalimat itu sama sekali tidak merendahkan Jokowi seperti yang dituduhkan polisi. Di mana merendahkan Jokowinya? Yang ditulis muslim goblok kok. Yang goblok siapa? Muslim. Kenapa? Karena dia pilih Jokowi. Jokowi tidak disebut goblok kok. Tidak disebut goblok dalam Facebook itu. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita tahu ada subjek, predikat, objek. Ada keterangan-keterangan. Dan semua itu dalam bahasa gramatikal tadi, dalam bahasa Indonesia, tidak ada merendahkan Jokowi. Yang disebut goblok oleh Risman tadi adalah muslim. Muslim goblok. Goblok muslim. Yang disebut begitu bukan Jokowi. Kenapa disebut goblok? Karena milih Jokowi. Itu baru. Di mana menistakan, merendahkan Jokowi? Tidak ada.
Lalu kalimat kedua itu semua ditulis dengan huruf kapital semua dengan tanda seru 3 atau 4. Berikutnya dasar munafik. Siapa yang munafik di situ? Siapa yang munafik? Disebut munafik siapa? Tidak disebutkan. Sangat mungkin yang disebut munafik itu muslim goblok tadi yang memilih. Kan begitu, bos. Tapi polisi tidak perlu melakukan analisis, tidak perlu melakukan pendalaman, apalagi sampai 1 tahun, 1 bulan, 12 hari. Tapi sehari berikutnya langsung menangkap si anak. Remaja, bos. Anak remaja, usia belasan tahun. 17 atau 18 tahun. Ini ada Murtadin KC tua bangka, bertahun-tahun menghina agama Islam, agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan polisi sampai sekarang masih melakukan analisis dan pendalaman. Tapi pada saat yang sama, sebagai berita ini, pada saat yang sama, polisi mengejar, memburu orang-orang yang menge-share, membagikan video Murtadin ini. Dengan kalimat tadi bahwa video itu berpotensi memecah belah kelompok tertentu dan menghina agama Islam. Bro, kalian sudah mengatakan dalam statement kalian bahwa video ini, video si Murtadin ini berpotensi memecah belah kelompok tertentu dan menghina agama Islam. Lalu analisis dan pendalaman apa lagi yang kalian perlukan? Dengan modal kalimat tadi, memecah belah kelompok tertentu dan menghina agama Islam, kalian mengejar orang-orang yang menge-share videonya. Yang nge-share videonya dikejar, yang membuat dan menyiarkan video itu dari mulutnya tidak diapa-apain. Anda bayangkan nggak? Kalau ini sebuah rumah, atapnya bocor, hujan deras bocor, lalu air menetes bahkan mengucur dari atas ke bawah, ke lantai, ke kasur, ke meja makan, oke? Dan yang dilakukan polisi kita adalah sibuk mencari ember, mencari baskom, mencari panci, bahkan mungkin mencari gelas dan cangkir untuk menadahi air yang bocor dari atap. Sibuk, mana panci, mana baskom, mana itu? Bukannya naik ke atas memerintahkan tukang untuk menambal, memperbaiki atap yang bocor, tapi sibuk mencari baskom, panci, gelas, rantang untuk menadahi air yang bocor. Kan begitu logikanya. Polisi kita sibuk menangkapi orang-orang menyebarkan videonya si Murtadin KC, tapi Murtadin KC-nya sama sekali tidak disentuh atau belum disentuh kalau saya mau berhusnuzon. Kalau saya mau berpositive thinking, berprasangka baik terhadap polisi, kalian masih melakukan analisis dan pendalaman Halkam. Secara khusus deh, saya nggak perlu lagi ke Ahmad Ramadan, nggak perlu lagi ke Argo Yuwono, ke Adif Humas. Saya mau langsung sampaikan video ini kepada Listio Sigit Prabowo. Ya, Mas Sigit, please deh. Please. Polisi harus bertindak dengan cepat. Anak-anak muda Muhammadiyah itu sudah bikin statement loh kemarin loh. Kalau polisi tidak bertindak cepat, mereka akan aksi besar-besaran di Jakarta memprotes soal ini. Walaupun saya ragu secara teknis bagaimana caranya menggelar aksi besar-besaran apalagi dalam konteks yang masih PPKM level-level ini. Saya ragu, tapi itu menunjukkan bahwa rakyat PP Muhammadiyah itu sudah capek kelamaan nunggu polisi bertindak. Dan Ahmad Ramadan secara sangat jujur ya mengatakan kami masih melakukan pendalaman dan analisis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa sih kita punya polisi seperti ini? Kenapa? Please jawab kenapa? Ya, aduh. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.